Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas sandar samping ya. Jadi di Facebooknya Permana Trias itu ada postingan soal Next 2 itu motornya sip walau tanpa sandar samping. Jadi walau nggak ada sandar sampingnya oke motornya, untuk lain-lain reliable ya. Dan penulis terus nemu ini di reposting di grup Mbuh apa ya, terus kayak jadi pembahasan yang panjang gitu loh ya. Mbuh lali kaya ono sing membela sandar samping, ada yang ya nganggap harusnya semua motor itu ada sandar kalau sandar samping dinaikkan mesin harus mati sendiri. Apa sih jenenge? Side stand switch off ya. Nah, penulis sendiri ya, sebagai pemilik motor NMAX yang ada sandar samping ya, nggak pernah merasakan manfaat dari adanya sandar samping. Jadi manfaat sandar samping itu katanya untuk keselamatan. Jadi kalau sudah sandar sampingkan, mesin langsung mati. Tapi ya masalahnya ya, penulis itu seringnya kalau sudah sandar samping ya pasti berikutnya dimatikan kuncinya. Jadi kalau misalnya nggak ada fitur sandar samping off ya, penulis bakal matikan mesin. Fitur sandar samping itu apa ya, penulis sendiri nggak pernah merasakan. Naik motor Honda nggak pernah merasakan, naik motor NMAX ini nggak pernah merasakan. Penulis sendiri ya kalau matikan mesin ya matikan mesin. Penulis nggak pernah pingin matikan mesin terus menggunakan sandar samping gitu. Jadi kalau tujuannya mematikan mesin ya putar kunci, bukan sandar samping. Jadi ya entah mengapa ya ada orang yang menyebut sandar samping side stand switch off itu penting ya. Penulis sendiri ya sempat lihat anak itu kalau keluar itu kalau kunci pagar pasti dalam keadaan mesin menyala. Jadi dia sandar samping, mesin tetap dinyalakan. Nah seperti itu ya. Entah kenapa menyalakan mesin dalam kondisi seperti itu, sandar samping nyala gitu ya. Tapi ya tentu kebiasaan anak penulis itu beda dengan penulis. Kalau penulis itu motor belum keluar pagar nggak akan dinyalakan. Nah sementara itu anak penulis beda lagi. Kalau mengeluarkan motor itu motor mesti sudah nyala, terus dibawa keluar sambil mesinnya nyala, sandar samping, menutup pagar, berangkat gitu ya. Jadi wes ibaratnya sambil nyalakan mesin lah. Nah dalam kondisi seperti itu ya ada sandar samping malah rugi ya, karena kalau ada sandar samping motor begitu disandar samping langsung mati, nggak nyala. Nah itu ya, di satu sisi penulis yang motornya ada side stand switch off nya itu merasa nggak pernah merasakan gunanya, sementara itu anak justru memanfaatkan motor yang nggak ada fitur itu ya secara maksimal. Jadi lebih beruntung, lebih bermanfaat kalau motornya itu nggak ada side stand switch off nya. Walau ada pun nggak tahu kapan pemanfaatnya, kapan kerasa ada gunanya. Nah untuk motor penulis ada lagi satu fungsi ya.
Yang jadi masalah itu adalah ketika sandar samping diturunkan, itu lampu masih nyala. Lampu yang nyala itu lampu belakang, lampu kota, sama ya speedometer ya. Nah, motor penulis ini nggak ada fitur macam-macam, bukan yang Smarky. Jadi kalau off ya off, kuncinya kunci manual. Nah, ini Agi umurnya wes ya kayaknya sudah waktunya ganti. Umur 4 tahun, 52.000 km. Piro ya? 52265. Nah, Agi ini terasa sudah lemah. Ketika awal nyala sempat terasa ada lemahnya nih. Agi lemah itu salah satu cirinya adalah kapasitas yang berkurang. Dengan kapasitas yang berkurang ini, maka semua penggunaan listrik yang terjadi tanpa pengisian menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Dan salah satunya adalah kalau matikan mesin menggunakan sandar samping. Jadi penulis perhatikan ya, kalau penulis itu matikan mesin menggunakan sandar samping, pasti nanti nyalanya itu kayak ada delay lama gitu, nunggu baru cereng gitu ya. Beda kalau matikannya dengan kunci kontak. Kalau kunci kontak nyala itu ya langsung nyala cereng gitu, berarti ono delay beberapa waktunya. Jadi ya bagi penulis keberadaan mesin mati ketika sandar samping diturunkan itu sesuatu yang merugikan. Jadi penulis betul-betul menghindari itu, betul-betul menghindari mematikan mesin dengan menggunakan sandar samping. Karena kalau sudah begitu kemungkinan jadi sulit nyala besoknya. Ya bukan sulit nyala sih, tapi ada delaynya karena ya kapasitas aki sudah berkurang. Ya nggak semua orang sih ya bakal mengalami seperti penulis ini. Karena ya ada yang ya masih sandar samping diturunkan berjam-jam ya, lampu depan nyala juga. Jadi contohnya motor Honda itu lampu depannya juga nyala ya kalau sandar samping diturunkan, penulis tahunya itu ya. Kalau NMAX lampu depannya mati. Ada yang berjam-jam no problem, wah awet kok agiku, itu ada yang ngomong gitu kalau nggak salah. Tapi ya tetaplah penulis kembalikan lagi, apa memang ada sih yang benar-benar merasa terbantu dengan adanya side stand switch itu ya, switch off ya. Karena ya dulu banyak motor yang nggak ada fitur itu. Ada yang masih sandar samping diturunkan masih tetap nyala. Motor 2 tak, 4 tak. Mungkin disebut fitur keselamatan, tapi itu sepertinya lebih ke orangnya lagi ya. Walau nggak saya ekstrim fitur misalnya CBS ya, karena CBS jelas ada aja yang merasa butuh ya. Tapi fitur side stand switch itu ya nggak semua orang butuh gitu loh. Cuma orang-orang yang sembrono ya. Tapi jelas dengan adanya side stand switch itu ya memang mematikan peluang untuk terjadinya apa ya, mematikan peluang ada orang atau ya orang lain ya, jelas bukan pengendaranya sendiri biasanya, yang kemudian muter gas. Jadi mesin lagi nyala di blare gitu ya, mematikan kemungkinan itu. Muncul pertama di motor matic karena ya motor matic kalau digas langsung jalan. Entah apakah
fitur ini juga ada ya di mobil Matic. Mungkin ya deteksinya apa ya, deteksinya mungkin oh seatbelt belum dipasang, mesin nggak akan mau nyala barangkali ya. Jadi kalau seatbelt dilepas, mesinnya langsung mati gitu ya. Ono nggak sih mobil yang kayak gitu? Jadi kalau seatbeltnya nyala, seatbelt belum dipasang, mesinnya nggak akan jalan. Tapi kalau seandainya fitur itu nggak ada, ya rasanya side stand switch off itu ya sebenarnya cuma gimmick gitu ya. Cuma fitur yang ya dibuat seakan-akan penting gitu ya. Fitur yang menurut penulis lebih bahaya ya fitur itu ya, ISS itu ya. Karena ya seringnya pas menurunkan anak kecil, ada orang lain motor lagi sedang dinaiki ya, sedang lurus, terus ada yang muter gas, jeret, jalan. Beda dengan ketika start harus neken tuas rem. Kalau kondisi ISS kan nggak perlu neken tuas rem lagi, digas tok langsung budal. Nah malah itu yang menurut penulis harus lebih diperhatikan lah ya, harus jadi fokus. Jadi harusnya ya tekan rem dulu baru bisa jalan kan ya. Kalau startnya saja harus memaksa orang neken tuas rem, kenapa kok untuk ISS kok nggak neken tuas rem dulu? Ya wes lah, itu saja. Jadi ya memang lah ya, yang namanya fitur pabrikan itu nggak selalu sesuai dengan iklannya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.